Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat beberapa fitur terbaru dari update modul Home Up dari aplikasi Good Lock di tahun 2021. Buat kalian yang belum tahu apa saja fungsi-fungsi dari modul Home Up ini bisa membuat tampilan folder pop-up kalian menjadi lebih simple dan lebih kecil dan mudah diraih dengan satu tangan seperti ini. Di update terbaru kali ini, modul Home Up ini juga membawa fitur task changer yang dimasukkan ke dalam aplikasi Home Up. Dengan mengupdate modul Home Up ke versi terbaru, sekarang kalian bisa mengubah tampilan task changer menjadi model terbaru seperti ini, dan sekarang kalian tidak perlu mengaktifkan fitur gesture hints untuk memanfaatkan fitur swipe cepat di bagian bawah layarnya. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengatur tingkat blur di bagian background belakang di recent apps maupun di app drawer. Kemudian ada juga fitur share manager yang bisa memodifikasi tampilan saat kalian ingin share files ke handphone yang lain. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat fitur-fitur terbarunya di update kali ini satu persatu dan melihat bagaimana cara mengaktifkannya. Untuk mengaktifkan fitur terbaru dari modul Home Up dari aplikasi Good Lock ini, tentu saja kalian harus menginstal dulu aplikasi Good Lock. Buat kalian yang belum pernah install Good Lock di handphone Samsung kalian bisa cek dulu video kita sebelumnya tentang cara install Good Lock terbaru di tahun 2021 di link sudut kanan atas ini. Setelah install Good Lock, kalian tinggal install modul Home Up yang terbaru yang versi 2.0.1.11. Yang update ini baru saja hadir di tanggal 24 Februari 2021. Dan update ini dikhususkan untuk versi One UI 3.0 ke atas dan juga versi Android 11. Setelah berhasil menginstal modul Home Up, kalian tinggal masuk ke aplikasi Find Lock dan buka modul Home Up-nya. Dan di sini kalian tinggal aktifkan modul Home Up-nya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana membuat tampilan folder pop-up menjadi seperti ini. Untuk membuat tampilan folder menjadi lebih mudah diakses dengan satu tangan dan lebih rapi, kalian bisa masuk ke setting foldernya. Kemudian di sini kalian tinggal aktifkan yang pop-up folder dan kalian juga bisa langsung masuk ke settingnya dengan menekan di bagian pop-up folder. Di sini kalian juga bisa pilih warna-warna untuk backgroundnya kalau kalian ingin mengubah warna background dari tampilan foldernya. Untuk tulisan font di bagian atas juga bisa kalian pilih untuk tulisan yang black atau yang white. Kemudian untuk background transparansinya juga bisa kalian set di bagian ini. Dan untuk bulatan di bagian sampingnya juga bisa kalian set seperti di versi sebelumnya. Di sini kalian tinggal sesuaikan saja warna font, warna background, dan juga background transparansinya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini sebagai contoh kita pilih saja warna kuning dan fontnya warna hitam. Untuk transparansinya sedikit kita kurangi dan background cornersnya juga sedikit kita buat lengkung seperti ini. Dan kira-kira tampilannya akan tampil seperti ini. Untuk warnanya kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan selera dan tema yang sedang kalian gunakan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengubah tampilan task changer. Kalau sebelumnya untuk mengubah tampilan task changer kalian harus install modul tersendiri yang terpisah yang bernama task changer. Sekarang di update terbaru kali ini modul task changernya sudah bergabung dengan modul Home Up ini. Jadi sekarang kalau kalian ingin mengubah tampilan recent apps menjadi seperti ini atau menjadi tampilan yang lain, kalian tinggal update modul terbaru Home Up ini dan masuk ke setting task changernya. Di sini di setting aplikasi Home Up kalian bisa lihat di bagian paling bawah ada penambahan fitur task changer. Untuk yang versi sebelumnya kita hanya mendapatkan home screen, folder, backup and restore dan share manager saja. Di update terbaru kali ini sekarang kita mendapatkan task changer yang bergabung bersama modul Home Up ini. Untuk mengubah tampilan recent apps ini kita tinggal masuk ke aplikasi Home Up dan pilih task changer di bagian paling bawah. Kemudian di sini ada 3 layout yang bisa kita pilih. Ada layout standar yang tampilan list seperti ini. Kemudian ada juga tampilan layout grid yang tampil banyak seperti ini. Dan yang terakhir ada juga tampilan stack yang tampil besar seperti ini. Jadi sekarang untuk modul task changer sebelumnya yang berdiri sendiri sudah bergabung di modul Home Up. Kemudian selanjutnya yang paling menarik di update kali ini, sekarang kalian bisa memanfaatkan gestur pindah aplikasi cepat di bagian bawahnya tanpa perlu mengaktifkan gesture hints. Kalau di versi sebelumnya, kalau kalian ingin pindah aplikasi cepat seperti ini, kalian harus mengaktifkan gesture hints terlebih dahulu. Nah, di update kali ini, sekarang kalian bisa langsung pindah-pindah aplikasi secara cepat seperti ini, tanpa perlu mengaktifkan gesture hints atau tampilan apapun di bagian layarnya. Untuk mengaktifkan gesture pindah aplikasi secara cepat seperti yang kita coba tadi, kalian bisa aktifkan di switch to previous apps with gesture ini. Kalian tinggal aktifkan saja dan sekarang kalian bisa langsung pindah-pindah aplikasi dengan cukup cepat tanpa perlu memunculkan gesture hints lagi. Dan untuk gesture yang lain juga masih berfungsi seperti biasa. Untuk setting-setting dasar lainnya masih sama seperti di versi sebelumnya. Jika kalian ingin memunculkan app label, kalian bisa aktifkan.
dan nanti untuk nama aplikasinya akan muncul di bagian atas. Dan kalau kalian nonaktifkan akan tidak muncul nama aplikasinya dan hanya muncul ikonnya saja di bagian atasnya. Untuk tampilan grid juga akan tampil seperti ini untuk app label yang dihilangkan. Dan kalau kalian ingin memunculkan app label akan tampil seperti ini bersamaan dengan nama aplikasinya. Dan untuk search bar di bagian atasnya juga bisa langsung kalian hilangkan dengan mengaktifkan menu hide search bar di bagian detail settings ini. Jadi tampilannya akan langsung full screen tanpa ada search bar di bagian atasnya. Kemudian di bagian paling bawahnya juga ada setting untuk sensitivitasnya. Untuk sensitivitas defaultnya adalah 100%. Untuk bagian yang kalian sentuh akan muncul di bagian biru di bawahnya. Kalau kalian merasa ini terlalu sensitif dan kalian sering salah tekan, kalian bisa turunkan tingkat sensitivitasnya di bagian ini. Kemudian selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana cara setting Share Manager. Share Manager ini adalah tampilan saat kalian ingin share atau berbagi files ke handphone yang lain. Untuk defaultnya tampilannya akan muncul seperti ini. Misalnya kita ingin share foto yang ini, kita bisa tap di share dan tampilan untuk share-nya akan muncul seperti ini. Dan untuk mengubahnya kalian bisa setting di Share Manager di modul Home App. Di sini kalian bisa pilih aplikasi apa saja yang ingin kalian masukkan ke menu share ini. Misalnya di sini kalian hanya ingin share ke aplikasi Twitter. Di sini kalian tinggal pilih fitur apa saja yang support untuk aplikasinya. Dan saat kalian share foto atau file yang lain akan muncul aplikasi Twitter saja seperti ini. Jadi kalian bisa membatasi tampilan aplikasinya untuk memunculkan aplikasi yang sering kalian gunakan saja. Dan kalau kalian tiba-tiba ingin menggunakan share untuk aplikasi yang lain, nanti kalian bisa memunculkan yang all apps icon di bagian atas ini. Kalian bisa pilih untuk memunculkannya di awal atau di akhir icon Twitter yang sudah kalian pilih. Jadi tampilan Share Manager-nya akan lebih rapi dan hanya akan muncul aplikasi yang sering kalian gunakan saja. Dan kalaupun kalian perlu share untuk aplikasi lain, tinggal tekan yang all apps, baru aplikasi yang lainnya muncul seperti biasa. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa menghilangkan sharing data details dan nearby sharing. Jadi misalnya untuk tampilan default, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian bisa menghilangkan tampilan nearby share di bagian atas ini kalau kalian jarang menggunakannya. Di setting nearby sharing kalian bisa off-kan dan tampilan nearby share-nya akan hilang dan tampil seperti ini. Untuk data details-nya juga bisa kalian hilangkan. Jadi tampilan share-nya akan cukup simple seperti ini sesuai dengan yang kalian butuhkan saja. Dan misalnya kalian tetap ingin memunculkannya, kalian tinggal aktifkan saja di setting Share Manager ini. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengatur tingkat blur di bagian background belakang di recent apps maupun di app drawer. Di dalam modul Home App ini tinggal pilih yang home screen yang paling atas. Kemudian di sini kalian bisa langsung aktifkan background blur control dan kalian masuk ke optionnya dengan tab di bagian tulisannya. Di sini kalian bisa langsung mengatur tingkat intensitas blur di bagian belakang recent apps ataupun di app drawer. Dan blurnya juga bisa kalian hilangkan sehingga tidak ada blur sama sekali kalau kalian set ke 0%. Jadi tampilan home screen-nya akan tampil seperti ini tanpa ada blur sama sekali. Untuk recent apps-nya juga tidak akan muncul blur kalau kalian set untuk tingkat intensitas blurnya ke 0%. Kemudian selanjutnya di setting home screen ini kalian juga bisa menghilangkan nama icon di home screen maupun di app drawer. Di sini kalian tinggal aktifkan saja hide app icon label di bagian paling bawah. Dan semua label atau nama aplikasi dan folder akan hilang di bagian home screen dan app drawernya. Jadi tampilan nama icon dan foldernya akan hilang dan tidak tampil sama sekali. Kemudian fungsi dari aplikasi ini kalian juga bisa mengatur home screen grid dan app screen grid. Jadi kalau kalian ingin memunculkan icon yang lebih banyak di dalam satu layar, kalian bisa mengubah home screen gridnya menjadi yang paling besar. Misalnya kalian ingin mengaktifkannya ke 7x7 di home screennya, dan di app screennya juga kita aktifkan misalnya yang 7x7. Jadi tampilan ikonnya akan cukup mungil dan cukup kecil seperti ini dan akan tampil lebih banyak dalam satu layar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti di samping nama kalian akan ada badge spesial dan kalian juga bisa menggunakan emoji khusus dengan join membership ini. Kalau kalian ingin tanya-tanya atau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau di DM Instagram atau bisa langsung ke grup Telegram kita di link berikut ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.